Balik lagi bersama gua Alen, Gua Ishak. Gua Ardi. Dan malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa tuh? Siapa tuh? Bisa dilihat paling glowing. Boleh silakan memperkenalkan dirinya. Oke, gue Viani, bintang tamu pertama kayaknya dari artis Empire Iya, ya. perdana coy. Akhirnya kita bintang tamu. Siapa tahu pecah telur ya kan? Mudah-mudahan, amin. Semoga seterusnya banyak bintang tamu yang mau datang ke sini. Gitu. Amin. Walaupun disuguhin botol. Ya kan belum mendapat. Siapa tahu abis itu dapat sponsor ya kan? Amin. Ini kode ini. Oke. Sekarang bintang tamu kita enaknya kita apa nih? Kita ulik aja, kita kepo-kepoin habis pokoknya ya. Kita kulik sampai habis. Semua unek-uneknya keluarin. Betul. Kita menampung semua unek-unek para buruh di sini. Tetap yang ngomongin buruh ya. Iyalah. Tetap, gimana pun gue juga tetap buruh gitu Iya. kan. Coy. Pabrik, Saya ya. cinta buruh. Enaknya dari mana mulainya nih? Dari dia. Dari tadi. Gimana? Awal dari di awal mulai Enggak. kerja Iya. atau dari permasalahannya dia Dari awal dulu dong. Dari Dari pahit awal dulu. manisnya jadi buruh. Lu Dari kerja, awal kerja. kerja jadi buruh udah berapa lama, Gut? Gue dari pertama lulus SMA 2013 gue udah mulai kerja. Berarti udah sampai berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Sama lah kayak gue juga lah. Sama, kita sama-sama. Dari lulus SMA langsung merantau, jadi anak rantau ya kan. Di pahit manisnya kehidupan tuh udah gue rasain lah. Anjir. Kebanyakan pahitnya apa manisnya nih? Kebanyakan sih pahit ya. Yang namanya buruh ya kan. Rata-rata sih pahitnya. Iya, pahitnya. Namanya buruh tuh pasti ngerasain manis, pahitnya jadi buruh. Orang merantau apalagi bisa ngerasain segala macam nano-nano. Semua udah dirasain. Iya. Tahun itu bukan perjalanan yang pendek, bro. Ya, ngerasain nggak punya duit ya kan. Nah, Ngerasain bobok celengan nyampe itu udah pernah ngerasain semuanya. Masih enak babok celengan. Kita apa yang mau dibobok? Iya. Ada yang bisa dibobok. Iya. boro-boro celengan. Kita tuh iya. cuma nahan perut. Iya. Biar enggak lapar. Perutnya pakai balsem ya. Makan promo sama Aqua ya. Iya, itu Kayak dia. tahu. Itu anak buruh banget itu. Iya. Anak rantauan gitu banget. Paham, gua paham. Boleh lah diceritain lah dari. Iya, lu kan 7 tahun nih Nah. kerja sebagai buruh. Itu satu PT apa pindah-pindah itu? Oh enggak. Gue udah pindah kerja, ini PT keempat. PT keempat. Ya, ini PT keempat. Jadi dari awal gue masuk pertama di PT yang pertama ini, awal baru lulus SMA itu 4 bulan gue kerja, terus 3 tahun, terus sempat 4 bulan sampai yang sekarang udah mau 3 tahun juga. Itu 4 bulan kenapa? Wah gila sih itu kalau diceritain itu PT pertama kali gue kerja bisa dibilang kayak kerja Rodi, bro. Zaman ini, zaman POC bro. POC Belanda. POC. Iya, zaman POC bro. Bener. Belanda, iya. Jadi kalau kalian ngelihat sekarang itu udah enak gitu, tapi nggak semua PT itu enak. Jadi ada aja. Ada lah, Perusahaan pasti yang ada. kerja dia 12 jam dari jam 7 sampai jam 7 itu nggak dihitung lembur sama sekali. Itu gokil ya. Dan Sabtu masuk pun nggak dihitung lembur juga. Itu lu parah banget sih. kerjanya ngapain? Sebagai apa 12 jam, kerjanya? Iya. Itu sih gue sebagai staff PPIC ya. Ya. Tapi bahkan si staff PPIC sama operatornya pun masih enakan operatornya. Operator mah lebih dari 8 jam dia dihitung lembur ya kan? Oh iya sih. Iya biasanya kalau staff kayak gitu. Iya, biasa staff. Gue juga ngerasain. Ini gue enggak. Udah aja kerjaan belum kelar mau sampai jam 10 sampai jam 12 lanjut aja. Selesain Ya ya. tapi kan Wah, kalau di atas operator kan pasti kan jadi statu kan ya. Nah itu pasti gajinya kan lebih tinggi. Harusnya. Iya, tapi ini beda cerita. Itu beda cerita. Wah, di situ lo nggak mandang lo megang komputer gitu lo jadi staff, ya udah kerja loyalitas tanpa batas. Harusnya pas kemarin loyalitas tanpa batas harus menang dia. Iya, harusnya. Aku ngerasain. Kita duetin sama Ardi. Jangan sama gua dong. Kan iya lu. Iya sih emang. Loyalitas tanpa batas. Ada tambah batas. Dan itu pressure dari atasannya tuh parah. Lo salah sedikit, wah dicaci makinya. Karena atasan gue langsung orang asingnya kan. Oh iya. Orang lokal. Gua Ya. pernah ngerasain tuh kayak gitu. Sakit men, gila. Tapi enakan sama orang Korea sama orang luar loh. Maksudnya kalau ada masalah selesain udah kelar.
Nah, Ya. jeleknya kalau orang orang Indonesia itu Baper ya, baper Ya. sampai ke luar. Iya. Kalau gue lebih suka selek sama orang luar. Tapi ini masalahnya selek orang luar itu yang mulutnya juga parah sih. Iya, emang mulutnya emang parah. Parah. Jadi ya wajar lah ya baru pertama lulus SMA ya kan. Dapat kerja yang pressure kayak gitu, tekanannya yang wah gila. Mentalnya belum besar ya. Mentalnya belum besar. Gue gak kuat. Berarti Gua cabut. pengalaman yang amat sangat luar Ya. biasa. mental tempe. Mental tapi dari situ gue jadi kedidik banyak hal. Iya. Gini loh, kalau buruh, kalau mental tempe dibentak sekali, pasti dia kan mesti ciut nih. Ya. Kalau langsung keluar berarti mental tempe itu. Ya, memang iya Tapi wajar. kalau dibentak, kitanya improve, berubah, nah itu baru mental Nah, mantap. Nah, tapi ya dari situ gue belajar buat nggak terus-terusan ngedown ketika diomelin sama atasan. Akhirnya di perusahaan gue yang setelahnya ya udah gue improve lah, yang lebih baik gitu. Karena setiap buruh tuh pasti diomelin gitu. Pastilah. Pasti, Nggak coy. mungkin. Iya, pasti diomelin. Buruh itu atasan itu pasal 1. Pasal 1 ayat 1 ayat 2, Bro. Iya, betul. Iya, ini pasal 1 selalu benar. Nah, jika salah kembali ke pasal 1. Oh, mantap. Perasaan gue punya bos nggak gitu-gitu berarti lu belum jauh mainnya. Santai coy. Terus setelah itu kemana lagi? Setelah itu gue ke perusahaan yang kedua itu gue sampai 3 tahun. Ya ini agak lama nih. Lumayan Nah lah. itu lumayan lama. Sebagai apa? Itu gue juga kebetulan pertama kali masuk jadi operator. Ya. Cuman sampai 3 bulan 4 bulan lah. Terus gue ditarik, sempet jadi resepsionis. Wah. Keluarin dong suara-suara resepsionis biasanya enak. Gue gak ngerti gitu ya. Lama-lama kayak gue kan gitu. Jadi resepsionis, ada banyak banget kejadian lucu gitu. Dia resepsionis ketemu sama tamu-tamu. Ketika gue lagi nunduk, lagi main HP, ada tamu, terus yang Mas ini mau terus gue yang gini terus si bapak-bapaknya maaf mbak saya kira mas ya nggak apa-apa pak udah biasa kok. Gue sudah berlapang dada gitu kan ya udah biasa lah ya. Mau gimana juga ya udah, tapi di situ gue cuman berapa bulan jadi resepsionis, habis itu diangkat jadi staff administrasi lah gitu. Lumayan sih. Cuma sama, yang namanya buruh tetap buruh, ya pressure-nya juga tetap. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pressure. Ya semakin kotaknya semakin dikuras. Nggak ada jauh bedanya sama operator juga sama aja. Denger lu katanya sempet keluar negeri juga. Kemana? Iya tuh. Itu yang PT yang berapa? PT Ini berapa yang tuh? terakhir. Yang terakhir. Enggak, ceritain dulu yang PT ketiga dulu. Ketiga dulu. Jadi setelah dari yang 3 tahun ini, gue sempet tuh dipanggil lagi untuk di PT yang ketiga ini. Yang kedua ini. Ya, cuman karena gue pikir pressure parah banget gitu. Udah deh, gue cabut aja, memutuskan untuk cabut. Akhirnya masuk ke PT yang ketiga. Gue di situ jadi operator lagi. Sama nih, gue ngerasain shift 1, shift 2, shift 3. Ya kan? Gue ngerasain. Terus cuma bertahan 4 bulan. Akhirnya dapat info loker lagi di yang keempat ini. Ya udah, gue ambil deh gitu. Gue coba tes, interview, lolos alhamdulillah. Kerjalah di yang keempat ini gitu. Ya alhamdulillah di yang keempat ini better sih daripada yang sebelumnya. Nah gitu sih enaknya. Pertama tuh harusnya kayak gitu. Kalau misalkan dari kerjaan yang sekiranya nggak yang pengen dituju, harusnya lebih baik dari yang sebelumnya. Ya iyalah. Harus. Dan jadiin, biarpun di perusahaan sebelumnya kita tekanannya parah banget, itu harus dijadiin pelajaran. Ya, pastilah. Pengalaman tuh adalah pelajaran yang berharga. Penting tuh kita tuh harus improve. Nah, baru gue mau ngomong bang. ngomong improvement apa ya? Berkembang lo, harus berkembang. Jangan walaupun kerjaannya nyaman tuh jangan sampai di fase itu. Sebenarnya yang nyaman-nyaman tuh ngejebak tau. Iya benar. Jangan ada di posisi nyaman. Itu benar itu benar. Kita nyaman lama. Benar. Harus keluar dari zona nyaman. Iya. Tuh. Jujur benar itu. Iya. True. Karena di luar sana masih banyak yang lebih baik lah. Kalau masih ada di zona nyaman,
itu ilmunya Kayak lagu dia. Kayak lagu. Iya. Lagu apa ya? Itu jangan. Udah nggak usah. Bisa nyanyi di sini. Lu kalau ke gue tuh lagu mulu tentang gue cover lagu. Kayak sama Jamil. Kan lu yang sering nyanyi di sini. Iya kapan nih cover lagu nih? Gini lah, gak mau. Ya lu boleh nyanyi, cuman jangan diupload di channel ini. Malu gue sebagai teman. Pribadi aja ya. Iya. Gimana sih tadi kalian mau cerita yang keluar negeri? Nah, iya. Ya, jadi kan di tempat gue yang keempat ini gue jadi staff administrasi Yang juga. terakhir ya, yang terakhir. Ini yang terakhir yang sekarang gue masih kerja. Ya. Jadi staff administrasi sekaligus customer service. Sekaligus nanganin project-project lah, ada beberapa Ya, customer. kerjaannya berarti ya. Wah, serabutan bro. Serabutan. Serabutan. Apa? Ada kerjaan baru ya udah dikasih hajar aja itulah. Pasti gitu kalau emang buruh tuh sukanya kayak gitu. Iya. Kalau di pabrik tuh kerja. Nah, tapi kalau kayak gitu kita bisa berkembang. Jadi. Iya, tapi bayaran ya sama satu job desk. Nah, itu. Tergantung tujuannya sih kalau gua. Kalau tujuannya buat berkembang, buat kita improve sih nggak masalah. Ya, Cuman salah. kalau buat gaji ya Iya. susah. Kalau mikirnya tujuannya gaji susah sih kayak gitu. Ya. Jalannya. Lu fokus sama karir aja dulu, ntar gaji tuh kesananya bakal ngikutin. Nah, gini loh, Gitu. Karena ngomong muda tuh banyakin pengalaman, ya kan. Gak apa-apa gaji sedikit. Nanti kalau kita udah banyak pengalaman, malah bos tuh yang nawarin gaji kita gitu loh, mau berapa. Perusahaan tuh dengan sendirinya bakal Nah, nyuruh kita iya. kalau kita udah punya banyak Kalau pengalaman. perusahaan udah ngeliat pengalaman kita banyak, malah kita yang tawarin gaji mau berapa gitu. Betul. Oh, banyakin pengalaman. Punya skill gua, Bro. Iya. Skill. Masuk aja pakai orang dalam. Tapi gue punya skill bener. Nah, berarti bagus. Kan gue di staff juga, jadi. Kita holding. Bukan di staff lah, bukan lah. Operator kok gue. Berarti dilihat dari kerja dari 1 sampai ke 4 itu lo nggak ngerasain ini ya, apa sih kayak istilahnya di operator yang amat sangat berat gitu kan? Oh, ngerasain. Ngerasain. Di perusahaan yang kedua itu kan gue sempet jadi operator juga, yang kerja 8 jam berdiri. Operator apa itu? Operator produksi. Produksi. Ya nggak tahu aja ya, lu jangan pura-pura nggak tahu. Enggak, gue nggak tahu. Produksi apa? Siapa? Gue dulu kerja di tempat gue kerja, gue cabut, dia ngasih. Itu perusahaan turun temurun kayaknya. Iya. Ini sempit ya ternyata ya. Sempit. Ternyata lu kerja di mana? Di ini. Lah itu gue dulu kerja di situ ya kan. Akhirnya tahu. Iya. Ya dunia sempit. Tapi ya gue ngerasain kerja 8 jam berdiri, dimarah-marahin sama team leader gitu, sama atasan. Terus yang kalau buat ke toilet aja susah gitu. Toilet susah sih. Susah jadi operator tuh buat ke toilet tuh harus gantian, harus nunggu digantiin dulu. Gak ada yang megang mesinnya ya? Iya gitu. Iya, tapi sekali ke toilet bisa 2 jam. Gak gitu juga. Toilet 2 jam ngapain? ngapain di toilet? Main game ya, baca cerpen gitu kan. Gitu, Mas. Ya kan katanya susah ke toilet doang aja susah ya kan. Bu, susahnya tuh jadi lu nggak bisa kayak, aduh gue pengen pipis nih, gue langsung lari ke toilet, nggak bisa, harus manggil dulu. Izin dulu Iya, gitu. oh, Kalau orang yang ada di ujung lari dulu sono, toilet balik lagi ke toilet ke sono. Oh, Itu yang ada nggak jadi ke Nggak toilet. jadi masuk lagi itu. yang tadinya udah di ujung balik lagi. Aduh, Gila. Karena gitu, Gitu, karena kan ya. kita megang mesin ya kan. Iya. Kalau misalkan ditinggalin, mesinnya bisa meledak kali kan. Iya sih. Ya. Kalau di Harus ada yang backup dulu. Harus ada yang backup. Emang nggak bisa misalnya kita pegang di sini nih, ada teman kita yang deket nih, tolong jagain dong bentar aja mau toilet. Dia juga kan megang kerjaan dia juga megang dia coy. Ini nggak pernah kerja megang mesin nih. Kayaknya nih orang nih. Enggak coy, gue pengen kardus. Packing ya. Kardus iya. Iya. Maklum operator barang. Kita semua Operator barang. Iya. Yang kardus sama lakban. Sama kaper. Aduh, bener-bener. Kerja kayak gitu setiap hari bosen nggak bosen kali ya? Hah? Gue ngeliatnya aja bosen loh. Bosen coy. Yang gimana lagi? Itu buruk. Enggak sih. Jadi kalau kerja tuh emang namanya kerja pasti bosan ya. Tapi yang nggak bikin bosan tuh bisa ngobrol sama Lingkungannya teman. ya? Nah Lingkungan. itu lingkungan itu sih. Kalau ada temen yang nggak bisa diajak ngobrol, yang nggak bisa diajak mana ya itu kita juga bosan lah. Iya. Susah Capeknya itu, kerasa iya. ya? Kita capek, pengen ngobrol, pengen bercanda, temennya
malah baper. Nah, baper ya kan. Ya susah juga gitu kan. Terus kalau kayak gitu waktu kerasa lama gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Makanya kerja tuh bawa happy aja gitu loh. Ya karena memang lingkungan mendukung juga sih. Iya. Kalau lingkungan kerja kita nggak enak tuh kayaknya aduh sikut-sikutan lah itu tuh kayak Itu gue paling suka benci tuh kalau orang-orang kayak begitu. gitu tuh. Iya. Yang orang kerja bukan cari duit tapi cari Terbuka. Muka satu aja ngeglowingin susah loh. Iya, bukan Skincare mahal bro. Iya, lo kalau mau cari muka minta sama yang muka 2. Ya, Ya kan dia punya muka 2 minta ya kan. Gitu. Enggak, ceritain dong yang ke Jepang kalian pernah keluar Iya, lagi. di Oh, Jepang. Ke Jepang bro. Belum pernah ke Bahasa Jepang nih, Jepangnya mau makan gimana? Gue nggak tahu sih. Gue cuma tahu Arab madang. Itu bahasa. Itu Nggak lu ke Jepang tuh dalam rangka apa? Apa emang ada sebuah project atau hanya meeting atau apa? Nah, jadi kan gue megang, jadi ceritanya ada project baru nih. Ya. Perusahaan gue ini. Hmm. Terus karena akhirnya meeting segala macam, terus dibuatlah satu sistem gitu kan. Ya. Nah, yang bikin si sistem ini tuh Orang Jepang. ya, jadi perusahaan gue pusatnya tuh sebenarnya di Jepang. Oh, jadi perusahaan lu ini yang punya orang Jepang. Iya, gue perusahaan Jepang. Ya. Nah, pusatnya di Jepang karena yang bikin si sistem ini orang Jepang, jadi Iya. kita training lah di sana. Oh, jadi intinya orang Indonesia itu biar tahu cara proses kerjanya seperti apa nanti di Iya. Terapin di Indonesia. Nanti diterapin di gitu. sini. Kenapa nggak bikin di gua aja? Sistem. Ya, Ini gua. promosi. Iya. Promosi banget ya. Boleh deh nanti gue kontak gue ya. Iya, boleh. Bos, ada ini bos gitu. Tapi udah jadi gimana? Harga cinca. Ya kalau lagi ada yang membutuhkan gitu kan. Ya udah nanti kalau ada Iya. kontak Bapak Alen. Oh iya pasti. Siap. Kasihan orang belum pernah jalan-jalan jauh tuh. Jepang coy, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Rezeki itu bro, rezeki Iya. serius. Walaupun cuma sampai sana balik lagi juga Gak apa-apa. Apa namanya debu kaki lu tuh napak di Jepang ada masalah. Maksudnya kita ada Pengalaman. bikin story di IG Iya. gitu. Di pesawat gitu ya di jendela. Cuman story doang juga udah seneng ya. Senang. Buat pamer. Jepang mau pamer gitu. Iya. Lah. Biar orang-orang sirik tuh pada sirik biar nama sirik gitu. Yang iri biar pada iri bos, bilang bos iri. Gitu. Ya itu, jadi kayak sedikit motivasi juga sih buat teman-teman gitu kan. Biarpun hanya sekedar buruh pabrik gitu. ya. Tapi kalau lo bisa improve, lo bisa untuk berkembang, mau maju, lo bisa gitu dapetin yang lebih dari hari ini. Itu dia. Bisa dipercaya Viani sama 2020. Ini apa Agus sih? Nama gue Viani, cuman nama pada kan ya udah itu nama samaran. Jangan. Enggak itu nama CS ada panggilan CS. Saking kita udah begini Yongkra. CS kental ya. konco kental. Ya, nges. Gak ngerti dia, diem aja dia gak ngerti. Lo doang yang ngerti. Ya kan? Lanjutin lagi. Gitu. Jadi kesana itu untuk dalam rangka training project baru itu. Jadi yang berangkat sama customer gue sekaligus gue sebagai bisa dibilang vendor lah ya. Vendor. Tapi vendor yang handle semua project ini gitu. Akhirnya diberangkatin ke sana untuk training, pengenalan semua sistem, terus cara kerja segala macam. Ya udah, ketika udah balik pun gue nge-handle semua project ini. Lalu di Jepang berapa lama? 2 bulan? Enggak sama itu, cuma seminggu. Seminggu pun itu orang pasti mikir, wah enak jalan-jalan bla 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 bla. Gue bilang iya aja, padahal di sana gue kerja. Padahal gue di sana tetap aja mantengin laptop gitu kan, tetap mantau kerjaan. Ya jalan-jalannya mah adalah sehari 2 hari doang. Adalah. Biasa begitu mah netizen biasanya, enak nih ke Jepang nih. Oh iya. Iya. Sama mulut netizen tuh. Lo enak ke Jepang. Enggak apa-apa kalau buat sirik-nyirikin orang tuh enggak apa-apa coy. Yang sirik biar makin panas. Iya. Seneng gua kalau kayak gitu. Senang bener gue juga senang kayak gitu. Panas-manasin yang sirik ya kan. Biar yang sirik makin sirik. Biar nambah insecure ya. Iya juga. Di masa dia aneh sekarang dia Iya, anjir. biar nambah insecure dia, biar nambah nggak pede dia. Yang insecure makin insecure, tapi yang termotivasi makin termotivasi. Iya, Harus iya, begitu. Secara nggak langsung kan mental dia juga diasah juga. Iya. Dia mau berkembang apa cuman mau insecure doang. Gitu. Benar. Balik lagi ke individunya masing-masing. Masing-masing. Betul. Nah biasanya kalau kita kerja keluar nih, itu gajinya double loh, setahu gue.
Gaji sih nggak double, cuman dari tiket pesawat, hotel, transport, makan, semua di-cover itu ya? semua di-cover. Termasuk gue dikasih bekal, dikasih uang jajan buat di sana. Cuman tetap aja ya kan, yang namanya rupiah yenin kan beda harganya. Beda. Pas ini tetap aja nombok juga. Tetap aja gaji buruh dipakai buat jalan-jalan ke Jepang minus juga. Yo enak yo seminggu ke Jepang pulang-pulang miskin. Itu bener. Itu tapi gue ngerasain. Cuman ya orang mau usah tahu lah ya gitu. Taunya gue nyampe sana gitu ya. Enak gitu kan ya. Pamer dulu nih. Yang penting gue upload dulu di Instagram. Udahannya gue minus makan Indomie mulu juga. Ya udah urusan belakangan gitu. Mungkin karena cuma seminggu sih. Dulu temen gue yang di PT lama itu dia 3 bulan. Itu gajinya double, di Indonesia dibayar, di luar juga dibayar gitu. Mungkin itu karena kerja kali. Karena kerja, iya. Kalau gue kan hanya training aja. Kebalikannya dari lu sih, temen gue itu. Jadi temen gue itu masang lem di sana. Jadi yang bisa orang Indonesia, dia masang di sana. Gitu. Nah itu lebih memotivasi tuh. Skill kita dipakai di sana kan. Jadi diakuin. Jadi orang-orang di luar sana juga tahu orang Indonesia tuh ternyata banyak yang tokcer gitu. Banyak. Ya kan orang mikirnya kan apa-apa mesin dari luar ke Indonesia, dari luar ke Indonesia, ternyata orang Indonesia juga banyak. Cuman orang Indonesianya yang nggak tahu gitu dan nggak terekspos. Nah itu harus banyak lebih belajar lagi. Banyakin belajar. Jangan cari pengalaman. Banyakin belajar, jangan banyakin ngiri. Gitu. Jangan banyakin gibah. Gak gini loh, kalau kita banyakin ngiri, kalau kita gedein ngirinya, itu tuh nggak bakal berkembang. Iya. Jadi orang tuh legowo. Kalau legowo nggak? Legowo siapa sih? Apa? Ya kalau legowo tuh misalnya orang ke Jepang, seorang yang naik pangkat, wih bagus ya. Support gitu. Jadi kita support legowo. Iya. Gitu. Dan harus bikin diri kitanya, oh iya gue harus sama seperti iya itu. Orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Harus punya pikiran kayak gitu. Iya. Harus positive thinking. Iya, jangan negatif terus sama. Kalau gue sih orang lain. Gini. Orang lain bisa, kenapa harus kita gitu? Ya, gitu gue mau ngomong gitu. Gitu. Enggak ada satu lagi. Kerjaan selagi itu masih kelihatan itu harusnya bisa. Kalau gua mikirnya gitu. Masa kelihatan nggak bisa? Kelihatan gimana? Ya maksudnya kayak contoh misalkan dia ngerjain, nggak tahu dia kerjaan apa kan, gua nggak tahu nih. Tapi kan udah tahu kerjanya seperti ini. Kita tahu dong kayak gitu loh. Berarti kita juga harus bisa gitu. Kecuali yang nggak kelihatan gitu, maksudnya Iya. Itu baru kita juga nggak bisa, karena yang kelihatan, masa kelihatan aja nggak bisa. Apalagi nggak kelihatan. Nah, iya. Gitu. Iya. Gimana? Oke, Ini aja deh. Cerdas sekali Bapak Ardi. Dukung Gua dukung deh. Iya betul. Karena kita tuh bisa belajar apa aja gitu. Iya, dari tadinya megang mesin pun, oh ya kita jadi tahu, terus kita bisa berkembang. Dari hal apapun itu kita bisa belajar. Bener. Gitu. Gue juga sekarang yang dulunya gue megang kardus, megang lakbang, megang cutter, sekarang gue megang apa? Itu contohnya kayak. Iya sama aja kayak gue lah. Kurang lebih. Gue dulu megang mesin press. Selama 6 bulan. Sini gue kerja depan komputer. Walaupun dimaki-maki juga. Guru tuh harus berkembang. Berkembang. Ya sama kayak. Kalau dimaki-maki itu tetap pasti dimaki-maki, karena kita pasti salah kan. Pasti adalah kerja salah. Nah wajar. Tapi dengan maki-maki itu, jadilah itu motivasi kita buat berkembang gitu loh. Jangan udah megang mesin press, bawa megang kardus, megang itu terus. Iya. Ada berkembang-kembangnya itu ya. Muka kayak kardus. Sampai kapan? Iya. Aduh, benar-benar parah. Jangan minder gitu loh. Harus berkembang gitu loh. Nah, itu loh, harus berani melangkah ke depan gitu loh. Berarti melangkah. Kalau emang mau cari ilmu tuh, kalau apa-apa disuruh ya manut dulu lah. Gue juga kayak dulu kayak gitu. Iya. Gue juga gitu. Karena mindset gue tuh pertama itu nyari ilmu dulu. Benar. Gue juga gitu. Tadi bilang. Sebutnya gue di PT yang sekarang juga ya dipakai. Ya alhamdulillah dipakai ilmunya di bagian mana aja gitu. Kadang di bagian yang sekiranya lagi kredit bisa dikasih dibantuin gitu. Nanti yang lain tapi gimana? Cuman kalau si Adi diterapin sampai sekarang. Disuruh mau dia. Iya. Kan masalahnya orang yang bertugas di sini tuh nggak mau ini gitu loh. Kesannya tuh. Jangan sampai orang tuh malah kita mau disuruh apa-apa, jangan sampai kita itu
dimanfaatin gitu. Nah, itu tapi kalau gua harus bisa ngebedain itulah. Iya. Harus bisa ngejaga itu. Cuman yang orang yang ini nih, yang dibantu ini kurang ajar tau gak? Jadi kayak dia tuh merasa keenakan. Iya, nah itu juga sih yang sering-sering. Kesel tuh kayak gitu. Cuman Makanya kalau lu disuruh apa jangan iya aja gitu loh. gue ya dulu. Kalau udah dapat ilmunya udah kalau gue. Iya, kalau masih di dalam pekerjaan lu ya nggak apa-apa gitu. Ya, gua Tapi masih. kalau di luar pekerjaan lu, ya ngapain ngelakuin itu kan? Itu kerjaan orang lain, biar dia lah. Jadi gitu. Tanggung jawabnya nggak Kalau lu yang kerjain, ntar kebiasaan orang yang bermalas gitu. Jadi pada insecure masing-masing. Gak tepat lu kata insecure lu gak tepat. Gimana? Aduh, gue harus belajar banyak bahasa ini dari dulu nih. harus berkembang. Ada lanjut lah. Gue mau nanya apa tadi ya? Oh iya, perasaannya gimana seorang, kalau gue kan kita kan di sini sebagai seorang pria nih, adik, pria laki-laki. Yang merantau lah, kalau bahasa Jawanya merantau itu kan orang tua kan wah anak lanang ini gitu kan, udahlah gitu dilepas tuh di sana juga aman gitu. Cuman bisa kalau jaga diri ya. jaga diri kayak gitulah. Cuman perasaan lu gimana nih sebagai seorang wanita yang merantau, terus nggak ada orang tua. Biasa kan cewek itu kan suka dilarang sama orang tua. sama orang tua merantau. Benar. Gitu. Gimana ya? Karena memang dari dulunya gue udah mandiri gitu. Mandi sendiri. Iya mandi sendiri. Udah gak dimandiin. Kalau dimandiin mayat tuh. Mayat tuh. Dimandiin kayak gue mayat. Ya, karena gue udah mandiri sedari sekolah gitu kan. Nah ketika gue memutuskan untuk merantau, tinggal sendiri di sini gitu. Jadi ya udah terbiasa, cuma memang awal-awal sempet kayak homesick gitu sih, sempet kangen keluarga. Pasti lah itu wajar semua lah orang. ya semuanya gitu. Namanya merantau pasti kangen keluarga. Pasti gitu. Cuman kesini-sini jadi kayak ya udah, gue udah biasa apa. Terbiasa gitu ya. Iya. Benar terbiasa. Iya terbiasa. Karena mungkin nemuin temen yang asik iya, mungkin bener. ya. Nah, Kita nggak punya kegiatan juga pas awal-awal itu. Nah makanya kalau untuk bagi anak-anak rantau biar kita nggak kesepian, nggak kehilangan keluarga, banyakin temen. Nah, iya benar. Ya. Tapi teman-teman ya maksudnya cari teman-teman yang positif. Nah. Kayak lo pada ini nih. Positif banget kan kegiatannya. Nah kayak gitu. Jadi biar kita nggak ngerasa sepi, nggak ngerasa ketakutan. Dan kalau yang namanya anak rantau butuh kita jauh dari orang tua ya kan. Kalau bukan temen yang bantu siapa lagi? itu that's right. Banyakin temen. That's right. Pengucapan dia sama dia beda ya. Beda kalau habis ke Jepang mau gitu. Iya, makanya kayak gitu. Sebenarnya gue juga ngomongnya kayak gitu. That's right. Gue ngomong. Gitu. Biasa kok jauh lah ini cok. Om Jowo. Jadi banyak-banyakin teman, banyak-banyakin relasi. Jadi kalau lu kebingungan atau butuh bantuan tuh banyak yang nolong. Iya. Nggak bingung harus kemana-mana. Karena kan ada teman-teman yang memang dia mungkin anak rantau terus jauh dari orang tua dan ketika dia kebingungan mau ngapain dia nggak punya teman, ya udah cuma bisa nangis doang di kontrakan. Ya. Mon bro. Anak-anak yang insecure. Iyalah. Di luar sana masih banyak orang perantauan, bro. Iya. Kali aja nemu perantauan yang sekampung ya kan, saudara bisa jadi kan, kita nggak tahu pas perantauan nemu saudara. Iya, banyakin teman, banyakin relasi. Dengan gitu ya, dengan sendiri banyak bakal berkembang. Iya. Benar. Banyak channel bisa berkembang, bener. Iya. Buat para wanita yang nanti mau nyari kerja. Para ciwi-ciwi, para ciwi-ciwi. Sista-sista. Sista-sista, bunda-bunda. Bunda sih. Calon Kok jadi bunda. kayak SPG? Bunda. Beda bunda. Soalnya dia manggil bunda zaman pacaran SD dia gitu manggilnya, bunda ya bunda. Oh, masih SD aja ya bunda? Iya ya bunda. Sekarang apa? Mimi pipi? Bukan lah. Sekarang cuk gitu ya. Sekarang Pak Mama. Iya. Ya bunda, panda bunda. Ntar Dinda kanda, iya.